Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Sasi dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali menggunakan azan dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sarrah sekitar 53 tahun sebelum Hijriyah atau 578 Masehi. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Aura, Mekah. Saat ayahnya meninggal, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalafah, seorang tokoh penting kaum kafir dari kaum Quraisy. Kisah Bilal bin Rabah disebutkan dalam buku Bilal bin Rabah, Pengumandang Seruan Langit oleh Abdul Latif. Bilal bin Rabah hidup di masa jahiliyah, di mana orang-orang masih menganut agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Hingga suatu hari, sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam. Orang-orang Mekah yang membicarakan Rasulullah, tak terkecuali Umayyah bin Khalafah, majikan Bilal, banyak yang membencinya, namun tak sedikit pula yang takjub dengan kemuliaannya. Bilal bin Rabah mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun kita terpaksa menuduh demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuk agamanya. Kebencian kafir Quraisy saat itu justru semakin meyakini Bilal. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran yang nyata baginya. Hingga akhirnya ia menjumpai Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam, dan ia pun termasuk ke dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Rabah tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalafah mendengar budaknya masuk Islam. Umayyah sangat marah. Bilal bin Rabah kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tampang kurma dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Tetapi Bilal diam saja dengan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Di siang hari yang sangat panas, Bilal bin Rabah disiksa tanpa diberi makan dan diberi minum. Sorenya Bilal dibawa ke Randa, suatu tempat yang di permukaan tanahnya rata dan berpasir panas di atasnya. Bahkan jika melemparkan daging ke pasir tersebut bisa langsung matang. Bilal bin Rabah oleh majikannya dilentangkan, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat hingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal dipaksa menyebut Latta dan Uzza, dua berhala yang mereka tuhankan, namun ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad-Ahad. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun membebaskan Bilal dengan memberikan sejumlah emas kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal pun ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. Ia mengumandangkan dengan suara merdu. Bilal pun terbebas dari belenggu budak yang selama ini mengikatnya. Ia selanjutnya dikenal sebagai muadzin yang taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.